Oh iya Ustadz Cucu, kalau untuk surat-surat yang akan dibagikan kepada warga terkait dengan penyerahan sembako itu sudah difotokopi belum ya? Alhamdulillah sudah Ustadz, kita fotokopinya di Jihan Center. Yang di mana Jihan Center? Itu Ustadz yang di dekat SDN Pangoban 12. Oh, kalau Jihan Center itu saya juga sering fotokopi di sana dan memang hasilnya bagus. Nah, kalau Ustazah Lilis untuk bukber itu pesan cateringnya ke mana? Ya sudah biasa kalau pesan catering itu dari Yaya Catering. Yaya Catering? Ya. Oh, alhamdulillah. Yang di dekat rumah sakit Soreang? Ya. Alhamdulillah. Betul, memang enak sekali. Pak Cucu, Yes, Ustadz. kan Pak Cucu itu fotokopian sudah diambil belum? Belum Ustadz, belum diambil. Kalau belum diambil, sekalian Pak Cucu datang ke penerbit Yudhistira dan mengambil buku yang akan dibagikan kepada anak-anak SDIT Batraan. Siap? Siap Ustadz. Alhamdulillah. Jihan Center Yaya Catering. Yudhistira memang the best. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukronillah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Saum itu kan mengurangi jatah makan kita. Tapi tidak sedikit orang yang pada siang hari berlapar-lapar, pas masuk waktu maghrib justru perutnya yang sudah kenyang tetap dimasukkan makanan-makanan yang dia sangat ingin memakannya pada waktu siang hari. Jadi sebetulnya ini mengajarkan kepada kita saum itu agar kita menjadi orang yang tidak tamak, tidak serakah di dalam kehidupan. Menyedihkan memang apabila kita mendapati peristiwa-peristiwa orang-orang yang tamak hanya gara-gara rebutan lahan parkir, akhirnya tuh terjadilah penusukan, pembunuhan. Itu sebetulnya bisa jadi indikator orang-orang yang tamak. Ada orang juga yang sudah mendapatkan pendapatan yang besar, gaji yang besar oleh negara, tapi tetap korupsi. Kenapa? Tamak. Oleh karenanya Ibnu Rajab Al-Hambali beliau menyampaikan ada dua ciri orang yang tamak atau gila harta. Apa saja? Yang pertama, orang yang tamak atau gila harta itu dia menghabiskan waktunya untuk mencari harta yang halal. Hartanya sih masih halal, tapi waktunya habis sampai tidak ada waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia misalnya membangun, jadi tukang bangunan, tapi dia sampai tidak sholat, sampai tidak puasa. Kenapa? Karena demi melakukan pekerjaannya. Itu dia melakukan pekerjaan itu sebetulnya pekerjaan yang halal. Tapi dia melupakan ketentuan yang lain. Bahwa diciptakannya dia itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ciri orang yang tamak atau gila harta itu adalah selain dia mencari pekerjaan yang halal, mencari harta yang halal, juga dia mencari juga harta yang haram. Itu orang yang rakus, tamak, dan gila harta. Contohnya dia merasa tidak cukup untuk menafkahi istri dan anak, untuk biaya pendidikan tidak cukup nih kalau saya mendapatkannya hanya dari harta yang halal saja. Maka dia mulai melakukan cara-cara yang licik mendapatkan harta yang haram. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu lahmin nabata min haram fannaru aulabih. Barang siapa yang dagingnya tumbuh dari harta yang haram, maka api neraka lebih pantas untuk membakarnya. Memang akan ada waktunya nanti orang-orang yang mencari cara bagaimana mencari jalan
nafkah yang halal maupun yang haram. La ya'tiyanna ala nasi zamanun la yubalil mar'i bima akhadal mal. Nanti suatu ketika, suatu zaman, ada orang yang sudah tidak peduli lagi dari mana hartanya itu didapatkan. Amin halalin am haromin. Apakah harta itu didapat dari jalan yang halal atau harta itu didapatkan dari harta yang haram. Oleh karenanya, di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi digambarkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma di'bani ja'iani ursila fi gonamin bi afsadalaha min hirsil mar'i alal mal. Dua serigala yang sangat kelaparan, lalu dia dilepas menuju seekor kambing, lalu dimakanlah, direreweg eta daging kambing, maka kerusakan yang terjadi pada kambing itu tidak akan lebih parah dibandingkan kerusakan yang terjadi kepada orang yang gila harta. Na'udzubillahi min dzalik. Rusaknya manusia yang gila harta sampai-sampai lebih parah daripada rusaknya daging kambing yang dimakan oleh dua serigala yang lapar. Lalu para hadirin, bagaimana caranya agar kita semuanya bisa tidak terjerumus, bisa terhindar dari perilaku gila harta? Yang pertama, cari sumber masalahnya dari mana. Oh, ternyata dari mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu akan melahirkan cinta dunia. Cinta dunia akan melahirkan cinta harta dan jabatan. Cinta harta dan jabatan akan melahirkan permisivisme, menghalalkan segala cara. Makanya lawan, perangi nafsu kita agar terbimbing pada petunjuk Allah. Yang keduanya, muhasabah, bahwa harta itu yang halalnya dihisab, apalagi yang haramnya pasti diazab. Dengan cara muhasabah diri, oh nanti saya akan masuk ke alam kubur, akan ditanya oleh munkar dan nakir, akan masuk ke akhirat, di alam akhirat ada hisab, ada mizan, ada neraka. Kalau kita muhasabah, introspeksi itu, na'udzubillahi min dzalik, yakin insya Allah kita akan terhindar dari melakukan keburukan-keburukan yang mengakibatkan kita akhirnya gila harta. Insya Allah tidak akan terjadi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah sehingga terhindar dari perilaku gila harta. Amin. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.